Pinsa apa, prok. Berapa banyak cincin nikah yang boleh kalian punya? Heho Pop Gengs. Akhir-akhir ini profesi pesulap kembali jadi perbincangan. Perseteruan Gus Syamsuddin dan juga pesulap merah menjadi salah satu pemicu utamanya. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas mereka lagi sih, karena kayaknya ada yang lebih menarik, yaitu pasangan pesulap ternama yang ada di Indonesia. Pertama, kita mulai dari pesulap yang namanya sudah kita sebut, yaitu pesulap merah. Pria nyentrik dengan nama asli Marcel Radival ini ternyata belum lama ini udah menikah, setidaknya setahun kemarin. Perempuan yang memenangkan hati pesulap merah ini bernama Tika, yang berumur sekitar 30 tahun. Tapi walaupun udah 30, doi tetap kelihatan imut kok kalau saat mendampingi si suami menjadi bintang tamu di beragam acara. Mulai dari di rumah Kang Sule sampai di studio Close the Door. Nah, kalau lihat postingan di IG-nya, Tika ini kelihatannya suka banget ya dengan hal-hal berbau Korea yang terbukti dari story highlight di beranda Instagramnya. Kerap kali Tika membutuhkan kata-kata ingin kesana lagi. Wah, kalau gini sih, mungkin aja Tika nikahin pesulap merah karena menganggap Marcel Radival kayak opa-opa Korea. Ya, kalaupun mukanya enggak, kayaknya Marcel ini romantisnya mungkin kayak di drakor-drakor gitu. Pasangan berikutnya merupakan pasangan paling viral nih karena menikah secara tiba-tiba, kayak trik sulap yang selalu bikin tercengang. Siapa lagi kalau bukan pasangan Deddy Corbuzier dan juga Sabrina Hairunisa. Di tanggal cantik 6 Juni 2021 kemarin, keduanya melangsungkan akad nikah dan resmi menjadi suami istri. Hal ini memang tidak terduga karena walaupun hubungan mereka cukup ramai dibicarakan, gak ada tanda-tanda akan menikah. Langsung digas aja. Soal kisah cinta, keduanya ini lebih menakjubkan lagi nih. Kayaknya pertama kali Sabrina dan Master Deddy go public itu pada tahun 2018 kemarin. Jauh sebelum adanya Close the Door. Namun siapa sangka kalau hubungan mereka jauh daripada hari tersebut. Dari beragam media, kisah cinta keduanya disinyalir terjadi pada tahun 2014 kemarin. Setahun setelah perceraiannya dengan Okta Kalina, mantan istri Om Deddy dan ibunda dari Aska Corbuzier. Oh iya, menyoal Aska, Sabrina ini selalu tampil dekat loh dengan Aska. Jadi emang nih si Neng ini adalah ibu sambung yang baik. Gak ada tuh drama-drama. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Lah, malah nyanyi. Kalau soal kaget-kagetan dengan nikahan pesulap, kayaknya Pak Tarno juga nggak boleh dilupakan. Tahu nggak sih kalau pria nyentrik dengan ciri khas prok jadi apa? Ini udah 2 kali nikah cuy. Wah, kalah kita. Istri keduanya bahkan seorang pramugari cantik yang terpaut 30 tahun lebih dengan Pak Tarno. Dari beragam berita, Pak Tarno ini mengaku kalau dia udah berpoligami sejak 2013 dan memadu istrinya yang ada di kampung. Masalah ikhlas gak ikhlas, Pak Tarno sih ngaku kalau istrinya ikhlas karena katanya resiko jadi istri artis emang gitu. Nah, untuk membuat keadilan di keduanya, Pak Tarno mengaku harus pintar membagi waktu agar tetap bisa adil dan kedua istrinya nggak ada yang iri-iri. Ya, walaupun keduanya memiliki tempat tinggal yang beda jauh, istri tua di kampung jadi pedagang dan istri muda di Jakarta bersama Pak Tarno. Kalau lebih dalam soal istri keduanya, beritanya agak bikin risih sih, kebanyakan bahas masalah itu-ituan doang. Jadi mending kita skip aja ya. Nah, ngomongin soal pesulap lagi nih, ada Master Limbat. Pesulap yang sering tampil ekstrim dan hahaha hehehe. Karena gak pernah bicara, juga punya kisah pernikahan yang agak rumit. Sama seperti Pak Tarno, Limbat juga punya 2 istri. Di kiri, istri mudanya bernama Benazir, dan di kanan istri tua yang bernama Susi Indrawati. Susi, Susi. Salah ya? Gak kayak Pak Tarno yang mengaku kalau istrinya rukun, istri-istri Limbat ini udah kayak sinetron aja. Gimana enggak, sebagai istri kedua, Benazir ternyata tidak direstui oleh istri pertama Susi. Pernikahannya yang setelah 3 bulan pacaran dengan Master Limbat ditolak mentah-mentah. Bahkan saking menolaknya,
Susi pernah tuh mengadukan Limbat dan juga Benazir ke pihak berwajib atas tuduhan perzinahan. Wah, gawat juga. Sayangnya ini gak diproses hingga akhirnya Limbat punya satu anak perempuan dengan Benazir. Nah, akibat perseteruan ini, anak Limbat dan Benazir lah yang jadi korban. Kerap kali si bocah diancam bahkan dibully di media sosial seperti keterangan Benazir. Makanya daripada si anak bisa saja ngalamin trauma psikis, Benazir udah berulang kali meminta cerai karena Limbat juga seperti tidak ingin menjadi penengah masalah. Rumit juga nih. Gak kebayang ya kalau Master Limbat harus jadi penengah, padahal jarang ngomong. Masa iya di tengah pakai hehehe doang? Dari berantem kita pindah ke kisah rumah tangganya yang selalu kelihatan adem ayem, yaitu Romy Rafael dan juga Uri Karta. Gak tanggung-tanggung, hubungan keduanya itu udah mencapai umur yang menakjubkan loh, yaitu 30 tahun. Kalau ditotal dengan pacaran bisa jadi udah 40 tahun, karena masa pacaran sebelum nikahnya aja udah 10 tahun. Wow! Menurut Romy Rafael, hubungan keduanya terjaga karena satu hal, yaitu komunikasi. Romy yang seorang artis dari kalangan pesulap tentu harus mengkomunikasikan semua hal karena gak jarang dirinya dikelilingi sama ciwi-ciwi cantik. Makanya harus dikomunikasikan dengan benar supaya tidak ada kecurigaan yang timbul. Nah, selain itu netizen juga bilang kalau keduanya langgeng karena sama-sama jaga penampilan. Makin kesini Romy Rafael juga kelihatan makin keren dan sang istri lebih ngeri lagi. Saking cantiknya istri Romy Rafael ini sampai dijuluki hot mom. Ya, kalau dilihat-lihat sih emang hot. Pindah lagi ke pasangan berikutnya yaitu Demian dan Sarah Wijayanto. Kalau soal kisah cinta, kisah cinta keduanya itu udah kayak jalur ekstrim. Lika-likunya heboh banget. Di awal hubungan keduanya aja, isu miring udah masuk. Yulia Rahman yang jadi mantan istri Demian mengaku kalau Demian dan Sarah itu udah berselingkuh sejak mereka masih satu rumah. Makanya Yulia Rahman pilih untuk bercerai. Nah, hal ini sampai sekarang sih tidak atau belum terbukti karena toh kehidupan Demian dan Sarah selalu kelihatan baik-baik aja. Bahkan dari ceritanya bersama Uus, keduanya itu mengaku kalau tidak punya alasan selingkuh. Apalagi kondisi saat mereka pacaran hingga awal nikah, Demian gak punya uang. Pokoknya kehidupan mereka udah kayak Pertamina yang dimulai dari nol ya, Pak. Kalau sekarang beda lagi karena keduanya udah sukses. Sarah Wijayanto lewat channel YouTube-nya dan Demian masih jadi pesulap terkenal yang bahkan pernah mengguncang America Got Talent. Oke Pop Gengs, itu tadi pesulap yang sempat dibahas. Menurut kamu yang mana nih yang kisahnya paling menarik? Sebutkan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!